Ya, apa yang ditanya? Amin. Nggih. Menarik sekali nih judulnya ya. Ya. Al-Quran pedoman bagi manusia. Ya. Pertanyaannya ini, Ya. manusianya manusia yang seperti apa yang mendapatkan petunjuk Al-Quran? Ya. Secara konsep, Mas Rizwan, betul, Al-Quran untuk manusia dan juga untuk seluruh umat, Mas Rizwan. Ya, monggo dilihat 68 ayat 52. Ya. Nah, nanti siapa yang dapat? Nah, kita perdalam. Tapi konsepnya untuk seluruh manusia, siapapun. Ya, silakan 68 ayat 52. Itu untuk seluruh manusia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Jadi umat selain Islam boleh nggak baca Al-Quran? Boleh. Jadi Quran dipelajari siapapun, ya, termasuk di Papua, di Jepang, di Amerika, boleh. Memang konsepnya untuk manusia. Cuman tidak semua manusia diberikan sebuah kepahaman. Nanti ada hal-hal yang menseleksi manusia itu sehingga Quran menjadi sebuah bukan segera keyakinan, tetapi keimanan dan tidak ragu-ragu. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan. Ya, itu Mas Fauzan. Jadi kalau menurut panjenengan yang di Papua boleh ya belajar Quran? Boleh, karena Quran untuk manusia, tapi khusus untuk orang yang beriman. Karena di surat 41 ayat 44 bahwa Quran itu petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Artinya secara umum Allah berikan kepada siapa saja. Kepada siapapun. Supaya Allah tidak tidak protes ketika artinya Allah dengan segala sifat kedemokratisannya siapapun diperbolehkan. Tapi bahwa yang dapat nanti sehingga Quran itu menjadikan sesuatu yang luar biasa bodinya itu ada syarat beriman. Syarat beriman. Berarti yang saya tanyakan dari kemarin puasa hanya untuk beriman, baca Quran untuk orang beriman. Quran nanti juga untuk orang beriman. Bahkan sholat pun diwajibkan atas orang beriman. Oh, semuanya beriman? Iya. Saya tahu tuh ayatnya 403 kan? Iya. Coba kita lihat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pemirsa, ternyata iman itu luar biasa pentingnya. Bahkan juga puasa untuk beriman, salat untuk orang beriman. Bahkan ada satu kekhususan, siapapun manusianya nanti oleh Allah dikasih kepahaman yang luar biasa. Al-Quran itu buat dia, itu pun juga kepada orang beriman. Gimana tadi? Bahkan gini, Cak, ketika kita mendapatkan satu tidak keadilan dari Tuhan, kita sudah berbuat baik, sudah membantu orang, nolong orang, memaafkan orang, tapi rasa hidup ini kok tidak adil. Ternyata karena kita tidak dalam posisi beriman juga. Kan? Saya tahu ini ayatnya. Jadi ada juga orang-orang yang berbuat baik atau bersedekah, tapi tidak dapat hak keadilan dari Tuhan. Mereka beramal soleh. Ketika dalam kondisi beriman, hak-hak mereka tidak dikurangin. Tetapi apapun yang dilakukan sebagai amal soleh, tapi kalau nggak beriman, tetap bermasalah. Luar biasa. Nanti ada ayat. Tapi saya sapa dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, monggo. Halo. Ya. Silakan masuk. Dari siapa, di mana, ya, jangan lupa bersatu kita teguh. Ayo, monggo. Halo, lanjut. Silakan lanjut. Baik.
Pemirsa, kelihatannya ada saya ulang lagi. Ya, ayo, halo. 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 Ya, lanjut terus. Ya, kelihatannya ada kendala sedikit. Saya lanjutkan ke Mas Fauzan. Saya baca dulu ayatnya. Kalau nggak salah surat 20 112. Iya kayak benar. Ya, benar. Surat 20 112. Beramal soleh. Beramal soleh. Dalam kondisi tidak beriman. Tapi kalau beriman semua hak berjalan. Nanti habis itu kamu nanya ya. Iya, ayo, silakan pemirsa. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Pemirsa, orang beriman itu tidak dikurangi haknya. Tapi kita bahas setelah ini. Jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, gabung kembali. Jangan lupa Ramadan ini kita jadikan, kita manfaatkan untuk menjahit hati kita. Ramadan yang menyatukan. Saya nanti ke Mas Fauzan lagi. Sebentar. Mas Eka, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari mana? Sugianto di Bengkulu. Mas Sugianto dari Bengkulu. Luar biasa. Nih. Iya. Sahabat-sahabat dari Bengkulu nih. Monggo Mas Gianto, jangan lupa. Iya. Passwordnya passwordnya bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh. Oke, silakan Mas Gianto, monggo. Ya. Iya, Pak Kiai mau nanya nih. Walah, Kiai gak cocok. Monggo Mas Gianto. Ya, kami seorang Muslim. Ya. Tapi belum taat betul kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Nggih. Nah, kami takutkan gimana kalau mati sebelum kenal Al-Quran, Pak. Ya. Tapi sudah ada usaha. Terima kasih. Baik, sudah ada usaha Mas Gianto untuk baca Al-Quran. Oke, nanti kita jawab sama-sama. Saya nerima yang kedua dulu ya, Mas Gianto ya. Baik, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Dengan siapa? Dari mana? Halo. Lanjut terus. Halo. Ya. Lanjut. Ayo. Dengan siapa? Halo. Dengan siapa ini? Halo. Dengan siapa ini? Ya. Nanti. Halo. Ya, halo. Dengan siapa? Mas Eka, masih ada pertanyaan selain Quran bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Ada nggak? Gini ya. Ya. Ini kan tadi kan masalah tata bahasa dalam kita memahami ya, Cak. Ya. Nah, ini pertanyaan kedua yang saya masih bingung, Cak, ya kan? Ya. Al-Quran itu hanya berbentuk
kitab saja atau ada visual yang nyata kayak gitu? Oh, ada teori sama ada praktek. Iya, praktek, Cak. Nah, makanya ada yang disebut kauliyah, ada disebut kauniyah. Ya. Maka pemirsa, luar biasa pertanyaan kamu, anak muda yang begini. Maka Al-Quran itu tidak hanya sebagai teori, bukan hanya hudan saja, tapi juga bayinah. Surah 2, 185, ada bayinahnya, harus ada wujudnya. Nah, silakan. Harus ada prakteknya kayak gitu. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, terus? Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, petunjuk hutan ini, terus? Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Penjelasan bayinah, ini alam nih. Terus? Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Baru ketahuan hak batilnya setelah ada barangnya. Maka Quran itu ada teorinya, yang ada 6.000 sekian. Waduh, prakteknya. Sampai kapan pun nggak akan habis tuh. Jadi ada Al-Quran yang di alam. Nah, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan dari Mas Rizwan. Ya. Bagaimana saya ini gitu ya? Belum sebelum insan manusia yang seperti apa yang dapat petunjuk dari Al-Quran oleh Allah. Terus barusan juga ada yang bertanya, gimana saya sebelum ya artinya sebelum mati tapi jadi gitu, seorang guru muslim, seorang guru agama belum banyak mengenal Al-Quran, tapi dia ingin sekali mengenal Al-Quran sebelum meninggal. Mas Gianto. Ini Mas Gianto dari Bengkulu. Ya tadi Mas Rizwan. Yang pertama dari Papua. Cocok nggak Quran untuk daerah Papua gitu. Oke ya, cocok karena itu semua umat. Terus Mas Rizwan dari Semarang itulah manusia yang seperti apa yang dapat petunjuk. Nah, yang beriman, nanti kita bahas iman itu apa. Yang ketiga, yang bagaimana ini saya ini sebelum gitu kan? Mati sebelum tapi punya niat gitu loh. Ya, punya niat. Surat 4 ayat 100 ya. Pemirsa, banyak orang udah punya niat, sudah punya ingin melakukan, tetapi belum sampai paham. Tapi niatnya luar biasa. Artinya bukan hasilnya, tetapi usahanya yang dinilai oleh Allah. 4 ayat 100. Ya. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, terus maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mas Gianto sudah punya keinginan, punya niat, sudah melangkah, tapi sebelum sampai Allah sudah memanggilnya. Nggak ada masalah. Maka yang diperlukan iman itu tidak ragu-ragu memang. Banyak orang beriman tapi nggak melakukan. Hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian si Allah. 61 ayat 2 dan 3. Ada orang beriman tapi nggak berbuat. Berarti dia masih ragu-ragu. Ketika beriman yang tidak ragu-ragu, dia sudah melakukan seperti Mas Gianto. Jawab, baca tuh. Hai orang-orang yang beriman. Dan dipanggil orang beriman tuh. Terus? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Nah, berarti beriman tapi nggak melakukan. Terus? Amat besar kebencian di sisi Allah. Tuh, amat besar kebencian sisi Allah. Terus? Bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Banyak orang belajar Quran tapi nggak punya niat untuk melakukan. Maka yang seperti ini kata Allah belum beriman. Karena apa? Syarat beriman itu sudah tidak ragu-ragu. Surat 49 ayat 15. Gitu ya Mas Fauzan, bahwa orang beriman tuh sudah melakukan berarti ya? Sudah melakukan. Tidak hanya teori aja. Teori. Nah, silakan 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang
benar imannya. Artinya beriman yang benar itu ketika kita tidak hanya berbicara, tapi sudah melakukan. Apa yang dilakukan? Berjihad dengan harta dan jiwa. Itulah orang tidak ragu-ragu. Artinya pemirsa, yang disebut orang beriman itu yang tidak ragu-ragu. Tapi kalau yakin, belum tentu. Masih bisa ragu-ragu. Mas Fauzan yakin nyoblos Mas Ayub untuk jadi lurah. Yakin. Eka yakin nyoblos Mas Burhan untuk jadi lurah. Yakin. Sama-sama punya keyakinan. Tetapi karena dia masih ragu, terbukti dia masih, ya jadi enggak, yakin tapi masih ragu. Tetapi kalau sudah melakukan, beda. Maka yang disebut beriman itu luar biasa. Tidak sekedar yakin dengan kata-kata, tapi melakukan, maka keraguan itu akan hilang. Dan orang yang sudah tidak ragu dengan Al-Quran, tentu dengan pelaksanaan selanjutnya, itulah orang yang tidak kafir. Surat 22 ayat 55. Silakan, 22:55. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Mas Fauzan, ternyata orang yang ragu itu disebut kafir dengan Al-Quran. Oleh Allah disebut kafir. Bahkan ada yang dia meyakini sebagian, terus tidak meyakini sebagian dari ayat itu. Kalau itu kan nggak yakin sama sekali. Kalau yakin yang abu-abu, milih itu, mana yang enak buat dia dilakukan, yang nggak dilakukan. Kenapa itu? Kafir malah kafir 24 karat itu. Kafir yang sebenarnya 24 karat. Kenapa nggak 48 karat sekalian? Ya. Masih ingat ayatnya? Kalau saya ingat nggak salah surat 4 ya 150 sampai 152. Iya. Kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Bijak ya. Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Oh, terkesan bijak ya? Terkesan bijak. Terkesan bijak. Karena apa? Bijak itu kayak apa? Nengah aja. Gitu ya? Daripada ikut itu. Gitu kan? Oh gitu ya? Terkesan bijak tapi sesungguhnya dia kafir 24 karat ya sebenarnya. Bisa juga munafik arahnya ke situ. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Ya. Monggo. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Dengan siapa? Halo. Ya, dengan siapa? Halo, dengan siapa? Halo? Halo, dengan siapa? Waduh, sayang. Halo, dengan siapa? Masih saya ulang? Aduh, sayang. Ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa? Halo? Dengan siapa? Dari mana? Waduh, sayang. Ya, ternyata bahwa terkesan orang itu beriman. Ketika dia memilih, maka oleh Allah disebut sebagai kafir yang sebenar-benarnya. Artinya menjadi seorang beriman, seorang muslim yang dilalu dengan muslim itu nggak boleh milih ya? Nggak milih, apa? Nggak boleh milih ya? Nggak milih. Kalau nggak salah surat 383 tuh. Ya. Ya, pemirsa, kalau kita tidak memilih apa menjadi perintah Allah dan juga yang dilarang, insya Allah berikan petunjuk. Karena orang beriman itu adalah orang-orang yang tidak punya pilihan. Tunduk, patuh, taat, muslim, lalu kemudian melaksanakan apa-apa yang menjadi statement kita kepada Allah. Ini baca surat 3. Bahasa Arabnya Mas Ayub.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Aslama, ya, tau'an wa tau'an wa karha. Coba bahasa Indonesia. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi. Berserah diri, ya, berserah diri, pol-polat. Ya, lanjut. Baik dengan suka maupun terpaksa. Pemirsa, Muslim atau Islam itu adalah makhluk yang berserah diri baik suka maupun terpaksa. Yang dimaksud berserah diri jangan diartikan kita terlentang di tengah lapangan. Tapi berserah diri itu adalah makhluk yang bersedia diatur oleh ketetapan Tuhan. Itu saja baru Muslim, apalagi beriman. Maka ternyata beriman ini masih ada syarat-syarat di atas itu. Karena itu pemirsa, tetap kita bahas. Barangkali soal beriman ini nggak bisa sekali dua kali. Terus akan kita temukan pada titik temu yang sebenarnya. Tapi pemirsa, jangan lupa frame kita, tujuan kita dalam Ramadan ini mempersatukan visi bangsa. Karena itu Ramadan kita jadikan, atau Ramadan untuk mempersatukan, Ramadan untuk kita bergandeng tangan. Pemirsa, gabung kembali ke Ramadan terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Ya, kembali yang kita bahas hari ini, beriman. Ternyata bahkan negara. Yes. Saya ingat ada apa ya, ucapan siapa. Tapi ucapan ini ucapan siapa saya nggak tahu. Hubul waton minal iman. Wah, hubul waton minal iman. Minal iman. Cinta negeri itu sebagian daripada iman. Berarti orang yang mencintai seperti yang di Muhammad di surat berapa itu ya, yang sumpah negeri itu. La uksimu biadal balad wa anta khilum biadal balad, demi negeriku aku bersumpah. Gitu ya? Itu berarti juga orang beriman. Berarti orang yang beriman itu wujudnya dia cinta dengan negara. Jadi pemirsa, selewatan sejenak yang disampaikan Mas Fauzan ini, bahwa ternyata dari kemarin yang digaris bawahi, ditebelin banget, bahwa orang puasa itu juga untuk orang beriman loh. Hanya untuk orang beriman. Ternyata barusan juga untuk orang dapat petunjuk dari Allah, itu juga hanya orang beriman. Dan bahkan sholat itu juga untuk orang yang beriman. Dan yang lebih besar lagi, baru saja pemirsa, ada sebuah hadis ya, cinta negeri itu adalah bagian daripada sebuah keimanan. Ternyata iman ini luar biasa. Maka iman dengan sekedar yakin dengan ucapan
terlihat beda. Maka tidak semua manusia yang akan mendapat petunjuk dari Allah, tetapi adalah manusia yang diawali dengan iman. Orang yang beriman tentu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak musyrik. Karena orang musyrik ini balikannya orang beriman. Maka pemirsa, orang yang mampu menyentuh Al-Quran adalah orang-orang yang disucikan. Kita lihat, disucikan dari apa? Jangan-jangan disucikan dari kemusyrikan, karena mereka tidak beriman. Maka ketika sudah suci dari kemusyrikan, keimanan mereka akan dikasih reward oleh Allah untuk mampu menyentuh Al-Quran. Surat 56 ayat 77 dan 79. Ayo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Terus? Pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Terus? Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Pemirsa, berarti yang mampu menyentuh Al-Quran yang disucikan. Suci dari apa? Surat 9 ayat 28. Karena musik itu najis, jadi maksud mensucikan dari sebuah kemusyrikan. Monggo. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, yang belum melakukan tentu. Lanjut. Sesungguhnya sebenar-benarnya orang-orang yang musyrik itu najis. Orang-orang yang musyrik itu najis. Maka pemirsa, selama kita masih musyrik, oleh Allah dikatakan tidak beriman. Dan selama kita masih musyrik, itu najis. Maka selama kita masih musyrik, tidak akan pernah suci. Maka mereka tidak mampu menyentuh Al-Quran. Yang dimaksud tidak mampu menyentuh Al-Quran adalah menyentuh. Menyentuh itu, ini juga menyentuh, memegang. Tapi ketika turun wahyu itu belum ada yang disentuh pemirsa. Karena ayat turun kepada Rasulullah, yang disentuh belum ada. Materi. Mushafnya belum ada. Yang disentuh apanya? Maka menyentuh ada dua, memegang dan juga menyentuh dalam arti kata tersentuh, menyentuh secara moral, menyentuh secara ideologis, menyentuh, betul-betul menyentuh dari dalam, yaitu menguasai secara emosional. Maka ketika kita melihat seorang film atau TV, anak tiri lagi dianiaya oleh ibu tirinya, tersentuh hati kita, menangis kita, walaupun kita tidak memegang. Artinya pemirsa, menyentuh itu adalah menguasai secara emosional. Maka barang siapa masih musyrik yang belum disucikan, dia tidak bisa menguasai Quran secara emosional. Maka pemirsa, orang atau manusia atau umat yang mana? Manusia yang mana? Orang yang mana? Yang mendapat petunjuk secara kafah dari Allah, yang mendapat Quran secara keseluruhan dari Allah, kecuali di Al-Quran adalah manusia yang tidak musyrik, yang nanti kita bahas. Itukah arti pemahaman dan pengalaman Mas Fauzan bahwa beriman itu tidak mudah dengan pengakuan gitu? Iya, karena kenapa? Bukti orang yang menyentuh, orang beriman cara sentuhnya, yang dibilang oleh Cak Nur, orang beriman itu bukan menyentuh Quran, karena Quran belum ada, mushaf ya. Tapi ciri orang beriman menyentuh itu bertambah ya, zadat imanuhum. Maka di surat 8, nggak salah, surat 8 ayat berapa itu? Ayat 2 ayat 2 ya. Ciri orang yang bisa menyentuh Quran, cirinya orang beriman gitu. Bukan orang yang musyrik gitu. Oh, ya, dibaca aja surat 8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Waduh, luar biasa. Ternyata pemirsa, 2 hari kita belum selesai membahas soal iman. Padahal iman adalah bahan baku yang luar biasa, yang diperhitungkan utama oleh Allah di dalam rangka berpuasa, di dalam rangka mendapat pemahaman Al-Quran, di
di dalam rangka sholat dan bahkan di dalam rangka untuk sampai punya satu pengorbanan jiwa terhadap negara. Beriman luar biasa. Sekali lagi, beriman luar biasa. Maka ke depan, besok, lusa, terlihat judul apapun pasti ujungnya beriman.